Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, 2 November 2021 sampai dengan besok, tanggal 3 November 2021. Seperti biasanya, dalam satu hari, saya akan bahas 16 saham. Ini bagian kedua ya. Saya akan bahas 8 saham per video. Kalau yang mau lihat bagian pertama, silakan cek linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Mungkin, mohon maaf, suaranya mungkin agak kurang jelas karena kondisinya lagi hujan deras ya di luar ya. Mudah-mudahan suara hujannya nggak masuk ya, karena ini sudah saya usahakan saya filter ya. Semoga masih bersih suaranya. Jadi saya bahas langsung sahamnya. Yang pertama saya bahas adalah ASI. Jadi ASI ini memang saya sudah sering banget saya bahas ya, karena menurut saya sih masih potensial ya, dan salah satu saham yang lumayan aman lah bagi pemula ya. Dalam arti fundamentalnya dia kuat, track history-nya bagus, manajemennya juga bagus ya, seperti itu ya. Jadi sudah saya gambarkan ini garis-garisnya selama dia bertahan di atas 5.800 dan 5.600 ya, itu stop loss maksimumnya ya. Dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 450. Memang di sini kondisi sekarang dia istilahnya konsolidasi ya, atau sideways di jalur uptrendnya, jadi masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 5.900 dan 5.800. Buynya bertahap aja ya. Naik ke atas 6150 tambah lagi silakan, naik ke atas 6250 tambah lagi silakan ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 450, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up, karena targetnya masih bisa breakout ke atas 6600, bahkan ke atas 6925 masih potensial ya. Jadi kalau kita lihat di sini uptrendnya sih masih cukup bagus ya, potensial breakoutnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat secara weekly-nya, ini kalau kita gambarkan rounding bottom besar ya, dia kalau breakout ke atas 6925, dia bisa sampai target sampai jauh ya, bisa sampai 8.775 bisa ya. Ini di area kejayaannya sebelumnya ya. Bahkan bisa sampai, ini kan tertingginya bisa sampai 9.350 ya. Jadi semua itu masih memungkinkan ya. Apalagi kalau kita lihat di monthly-nya di sini ya. Kan? Ini bentuknya seperti ini ya. Seperti double bottom, tapi ini kalau dibilang double bottom sih dia nggak seimbang ya, bottomnya dia beda jauh ya. Jadi saya lebih cenderung sukanya menyebutnya ini rounding bottom ya di sini ya. Kalau dia breakout masih memungkinkan targetnya sampai 8775 ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting itu yang penting ya, pasang aja trade stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Seperti itu ya. Buynya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. So ini masih cukup bagus. Terakhir saya sudah tambah ASI ya. Kita harga 6.075 karena ada sebelumnya yang saya sudah jual kena trailing stop ya. Trailing stop terakhir saya di 6.200. Jadi saya mulai buyback sebagian ya. Jadi saya masih belum agresif buyback ya, karena ini masih konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Jadi santai aja, kalau mau tambah silakan, tapi bertahap aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya saya bahas setelah BEPS ya, BEPS ya. Jadi ini gambar garis-garisnya sudah pernah saya gambarkan. Target 2200 sudah tercapai ya. Kalau mau tambah lagi kan saya sudah sebutkan, naik ke atas 2200 tambah lagi boleh, target berikutnya di 2400. Bagi yang belum punya, sebelumnya saya sebutkan buy on weakness di 1350. Ternyata nggak dikasih-kasih ya. Tapi di sini saya sudah sebutkan 1800 dan 2000 ya garisnya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1800, naik ke atas 1800, kalau mau buy silakan ya, seperti itu ya. Kalau posisi sekarang yang belum punya ya tunggu aja lagi di area 1800. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau dia turun di bawah 1800, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul ke atas 1800, kita buy. Naik ke atas 2000 tambah lagi, naik ke atas 2200 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi kalau dia breakout ke atas 2400 ya, target berikutnya di mana ya, ini saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400 ya, target berikutnya di 2600. Jadi setiap kelipatan 200 ya, berikutnya lagi di 2800 ya, gitu ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sundar? Kalau kita perhatikan ya, ini trennya masih cukup bagus ya. Kita nggak akan pernah tahu ini di bawah naik kemana ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu optimis ya. Pasang aja trade stop atau stop loss yang sudah punya ya, pasang aja di 2200 dan 2000. Kalau dia gagal bertahan di atas 2000, ada kemungkinan dia testing lagi 1800, atau kalau dia masih turun di bawah 1800 ya, dia ada kemungkinan testing lagi 1350. Ini area yang buy on weakness yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yang belum pernah dikasih ya, karena dia uptrendnya masih cukup bagus, sideways-nya di atas ya, belum pernah dia turun ya. Dia lanjut lagi naik ke atas 1800, harusnya yang ngikutin ya harusnya
tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk BABS ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Berikutnya untuk TAPG ya. Jadi TAPG ini kalau kita perhatikan garis-garisnya pernah saya bahas ya. Ini area sideways sebelumnya kan di area sekitar 680 sampai dengan 800 ya. Jadi dia kan hari ini sudah berhasil naik ke atas 680, tapi sayangnya penutupan sesi 1 break ya, dia di bawah 680. Yang sudah punya sebenarnya sih pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 655 dan maksimum stop lossnya di 620. Jadi selama bertahan di atas 6655 dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 680, kalau yang mau buy silakan ya, atau pakai acuan yang high-nya hari ini aja ya. Naik ke atas 690 tambah lagi, naik ke atas 725 boleh tambah lagi ya. Belinya bertahap aja untuk TAPG ya. Kalau dia naik lagi ke atas 760, ini saya kasih garis baru ya. Tambah lagi boleh ya, atau average up target berikutnya di 800, 850 dan 900 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu kurang lebih untuk TAPG ya. Berikutnya untuk Harum. Ini dia sekarang dekat di area buy on weakness yang Pak Sunar pernah bahas ya, 7550. Apakah boleh buy? Boleh ya, kalau mau spekulasi buy on weakness, pasang aja stop lossnya di ini swing low-nya di 7325 ya sebelumnya ya. Jadi kalau turun di bawah 7325 lebih baik jual dulu ya, atau pakai acuan 7175 ya. Tapi kalau 7175 mungkin terlalu jauh ya, atau bagi dua ya, 7325 dan 7175 itu stop lossnya kalau mau buy sekarang. Nanti kalau dia naik ke atas 7.700 tambah lagi boleh, naik ke atas 7.900 tambah lagi boleh ya. Jadi belinya bertahap aja, resistennya sekitar area 8375 dan 8500 ya. Itu yang terdekatnya seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Kalau dia naik lagi ya berarti dia ada kemungkinan masih bisa capai target 9575 ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas 9575. Target berikutnya kalau di atasnya sekitar 11.500 ya. Seperti itu ya. Ini kalau kita lihat 11.500 itu kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8% ya. Kalau kita ukur dari swing low yang di bawah ini dan swing high-nya di sini ya. Jadi sebenarnya sih ini ceritanya dia masih konsolidasi atau sideways ya di jalur uptrend-nya ya. Jadi selama di atas 7175 dia masih ada potensial untuk rebound, bahkan breakout ke atas 9575 masih ada harapan ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu optimis juga, yang penting pasang aja trading stop dan stop loss. Pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Mungkin saya tambahkan ya, memang ada beberapa saran yang bilang ya, Pak Sunar ngomongnya kecepatan gitu ya, kadang-kadang saya harus playback berulang kali ya. Saran saya kalau memangnya kecepatan itu playback speednya mungkin dikurangi ya, jadi nggak sampai satu kali, mungkin 0,75 kali ya, seperti itu ya, jadi lebih lambat. Karena memang saya ngomongnya agak cepat ya, mungkin yang dibahas banyak yang pertama ya. Yang kedua saya juga kejar waktu ya, jadi harapan saya sih setelah selesai langsung saya push ya. Kenapa saya bikinnya waktu sesi satu break? Karena kalau sahamnya masih bagus, nanti menjelang penutupan sebelum tutup Anda ada kesempatan untuk beli ya. Keputusan di masing-masing ya, seperti itu ya. Tapi kalau saya bahasnya di akhirnya ya kan, ya mungkin besoknya masih bagus ya. Kalau tapi kan Anda belum kesempatan beli di sorenya ya, kalau misalnya dia masih potensial bagus ya. Seperti itu kurang lebih ya. Berikutnya saya bahas setelah DGIK ya, DGIK ya, perusahaan konstruksi engineering. Jadi di sini dia saya sudah pernah bahas area buy weakness di 101 ya, yang belum punya ya, tetap sama ya. Jadi yang mau buy high sell higher saya sudah sebutkan, naik ke atas 139 boleh buy. Ternyata sesi satu break kok turun lagi Pak Sunar. Ya selama dia di atas 122 sih masih cukup bagus ya. Jadi sudah punya, pasang aja trading stopnya di 130 dan 122. Tapi kalau beli saham DGIK ini ya, DGIK ya, jangan terlalu banyak karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Ini nggak tahu ada aksi korporasi apa tiba-tiba dia naik tinggi ya. Nanti dicek ya apakah ada right issue atau stock split atau akuisisi dan lain-lain ya. Nanti silakan dicek, saya nggak baca beritanya. Yang sudah punya intinya pasang aja stop lossnya di 122 ya. Selama di atas 122 juga masih ada peluang untuk breakout ke atas 150 dengan target berikutnya di 165. Ini khusus yang belum punya ya. Kalau mau buy sih boleh saja, tapi jangan lupa stop lossnya 122 ya. Tentu saja resikonya tinggi, jadi jangan terlalu banyak karena volumenya dia sering kali hilang. Seperti kita lihat di sini ya, naik tinggi, tiba-tiba berikutnya volumenya hilang ya. Ini turun banyak drastis ya. Seperti dia turun drastis, volumenya hilang.
kemudian naik lagi. Memang dia higher high di sini ya, tapi karena volumenya kadang-kadang masih kurang liquid ya menurut saya ya, karena sebelumnya dia sempat tidak ada aktivitas di sini, volumenya cenderung tidak liquid di sini ya. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif ya, intinya di sana ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan resiko profile masing-masing. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ENRG ya. Jadi kalau kita lihat ENRG di sini, area buy on weakness sebelumnya di 112 ya. Kalau kita lihat, ini saya sudah gambarkan garisnya 121. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 121 dan 117 ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 126, silakan tambah lagi atau average up. Jadi ini garisnya sudah saya pernah sebutkan. 126 diambil dari mana? Diambil dari ini ya, swing high sebelumnya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 126, yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 129 tambah lagi silakan. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 129, ada kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 135 ya, dengan target berikutnya di 143 dan 155 ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk ENRG ini saya sudah pernah gambarkan formasi besarnya ya, rounding bottomnya ya, seperti ini ya. Jadi dia masih ada target sampai 171, bahkan bisa sampai breakout ke atas 171 ya, kemungkinan selalu ada ya, seperti itu ya. Tapi ya kita tahu bersama lah, ini memang emiten ini reputasinya kurang bagus ya, fundamentalnya juga menurut saya sih tidak bagus ya. Jadi kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau mau trading ya, kalau mau invest saya sih belum benar-benar riset secara mendalam ya apakah bagus untuk jangka panjang. Tapi di sini kalau mau trading buy silakan ya, naik lagi ke atas 126 tambah lagi, naik ke atas 129 tambah lagi dan seterusnya. Intinya ini 117 ya, yang perlu kita perhatikan. Kalau turun di bawah 117 ada kemungkinan dia testing lagi di area 112 ya. Jadi jangan terlalu optimis ya kalau sudah di bawah 117 ya. Biasakan no average down ya. Kalau average down nanti dia turun lagi di bawah 117, itu resiko turun di bawahnya 100 ya. Kalau di bawahnya 100 lagi bisa turun sampai area bawah lagi sampai ke bawah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk ENRG ya. Oke, berikutnya untuk SRTG. Nah, SRTG bagaimana Pak Sunar? Apakah boleh buy? Ini sudah mendekati area buy on weakness yang sudah pernah saya bahas ya, 2000 ya. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang untuk SRTG silakan ya. Tapi dengan catatan kalau dia turun di bawah 2000, lebih baik jual dulu ya. Belinya bertahap aja, beli sekarang, naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2200 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk SRTG ya. Kalau mau beli sekarang silakan. Pasang stop loss maksimum keduanya, yang pertama di 2000, keduanya kita pasang di 1915. Kalau turun di bawah 1915 ya dia akan kecenderungan terus lanjut turun ya. Jadi ini sebenarnya dia masih downtrend, kita spekulasi buy on weakness ya. Kalau dia koreksi dia berhasil rebound barusan kita beli. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Selama bertahan di atas 2000 dan 1915 dia masih ada potensial untuk rebound ya. Itu untuk SRTG. Berikutnya untuk AGRO ya. Jadi jangan salah dengar, untuk Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Kalau nggak salah sudah ganti nama, namanya Bank Raya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini area buy on weakness di 2000 ya saya sebutkan. Jadi selama di atas 2000 masih cukup bagus. Memang mungkin menyebalkan ya. Pak Sunar naik ke atas 2000 saya beli, nggak lama lagi turun lagi ke 2000. Naik lagi ya. Ya memang seperti itu ya, stop lossnya agak panjang. Mungkin pasang di 1900 dan 1800 ya maksimum yang saya gariskan ya. Kalau mau buy sekarang sih boleh aja, naik ke atas 2200 tambah lagi, naik ke atas 2260 tambah lagi ya. Belinya bertahap aja. Saya nggak tahu ya apakah laporan keuangannya sudah keluar atau belum, saya belum cek ya untuk AGRO. Nanti silakan dicek, kalau dia laporan keuangannya bagus atau nggak ada yang bermasalah ya ada kemungkinan dia masih bisa naik ya, seperti itu ya. Testing area selama dia bertahan di atas 2000 dia masih ada harapan untuk paling tidak ya ke 2800 lah, atau minim ke 2600 ya. Dari harga sekarang ke 2600 kan masih lumayan ya, karena sebelumnya kalau dia ini ya di area bawah dia masih bertahan di atasnya 2000, dia ada kemungkinan masih bisa sampai 2600 ya minimum ya. Yang mudah-mudahan bisa breakout ke atas 2800 ya. Katanya sih dia mau right issue lagi ya, tapi nggak tahu pastinya kapan ya. Memang bank ini hobinya dari dulu right issue terus ya, berulang kali ya. Jadi kalau invest jangka panjang terus terang saya tegaskan no ya, karena dia kalau sering right issue terus ya untuk investasi menurut saya sih kurang bagus juga ya, seperti itu ya.
Hobinya dari dulu memang gitu ya. Tapi dia kalau mau right issue dia biasanya diturunkan dalam kemudian dinaikkan tinggi ya. Kita nggak akan pernah tahu bakalan dinaikkan lagi sampai ke berapa ya. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau naik lagi silakan tambah lagi atau average up. Kalau tambah lagi itu memang harga average-nya naik, tapi kan kalau uptrend-nya naik ya masih bisa naik lagi, uptrend-nya masih bagus ya. Kita nilai rupiahnya kan profitnya semakin bertambah ya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa tetap pasang trailing stop dan stop loss. Kata kunci sukses di saham ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Itu aja. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like, kemudian kasih komentar ya kalau ada saran atau pertanyaan. Kalau nggak ada saran, nggak ada pertanyaan ya mungkin hanya sekedar say thank you atau hi. Komentar Anda itu membantu ya. Kalau videonya ratingnya naik, viewernya semakin banyak, banyak orang beli, ya kita profit bersama seperti itu ya. Jadi saling membantu. Di akhir video saya doakan selalu salam sehat, itu yang paling penting, damai dan sejahtera selalu. Amin. Saya percaya kita semua akan diberkati yang luar biasa ya. Jadi selalu doa yang baik. Kalau ada saham yang sudah naik tinggi, jangan didoakan turun, enggak ya. Kalau kita nggak berani beli ya tunggu koreksi aja. Tapi jangan sampai didoakan turun, enggak ya. Kita doakan yang baik-baik aja supaya sahamnya naik terus ya. Seperti itu ya. Karena doa yang baik akan diberkati yang luar biasa ya. Itu pengalaman saya dari sejak saya mulai trading atau invest di saham sejak tahun 2013 ya. Jadi itu yang paling penting ya, doa yang baik diharapkan naik. Jangan diharapkan turun hanya karena Anda ingin beli ya. Jangan ya, itu namanya Anda doa yang jelek. Doa itu yang baik. Diharapkan bisnis perusahaannya naik, labanya naik, sehingga harga sahamnya naik juga ya. Kalau harga sahamnya naik kan kita juga profit bersama ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup, sekian, terima kasih banyak.